Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ittaba bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد, Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, yang mana kesehatan ini merupakan nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seringkali orang itu lalai daripada nikmat tersebut, kecuali ketika nikmat tersebut mulai berkurang atau mulai diambil. Nauzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, pembahasan terakhir daripada adab-adab melaksanakan ibadah haji. Kita beberapa pertemuan ini hanya membahas adab, karena memang kalau cuma kita berbicara soal sah atau tidak, maka itu ringan sekali. Tapi bagaimana kita belajar mengupayakan agar ibadah haji itu menjadi ibadah yang bagus, sehingga layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Qutbu Da'watul Irsyad al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa min adabil hajil muhimmah an yakuna qasduhu mujarradu hajja baitillahi wa ta'zimi hurmatihi. Fa in lam yattafiq lahu dhalik falyahdhar kullal hadri an yastasiba syai'an min umuri dunya allati tushghiluhu an iqamatil manasik wa ta'zimi sya'airillah kama yajibu yanbaghi. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad rahimahullah, beliau menyatakan di antara adab-adab orang tadi itu melaksanakan ibadah haji, yang mana adab ini penting dalam segala hal, dalam beribadah, dalam berzikir, dalam mencari ilmu. Nah, ketika kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada akhirnya apa? Yang harusnya bernilai jadi tidak bernilai. Pernah suatu ketika waktu Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang kubahnya dari Surabaya, yang mana beliau santri daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ketika beliau lagi pengajian gitu, kemudian ternyata ada daripada hadirin yang baca zikir, baca wirid, padahal lagi cari ilmu. Akhirnya kata Habib Muhammad bin Idrus, "Wahai fulan, kita ini dalam kebaikan apa keburukan?" Maka orang tadi itu menyatakan dalam kebaikan, Habib. Nah, kenapa kok kamu gak ikut sama kita aja? Yaitu fokus mencari ilmu. Kalau kita cari ilmu, ngaji, mendengar, menyimak ini dalam kejelekan, maka ajaklah kami ini untuk baca zikir sama kamu, baca wirid seperti kamu ketika lagi cari ilmu, ketika lagi di majelis ta'lim. Sehingga sama beliau ditanya, loh, kita orang ini cari ilmu ini jelek apa baik? Kalau misal kita ini jelek, ajak wiridan aja sama kamu. Dijawab beliau, baik. Ya sudah, kalau gitu diantara adab kita apa? Yaitu menyimak ilmu dengan totalitas, menyimak ilmu dengan totalitas. Di antara adab-adab dalam berhaji, yaitu tujuannya dimurnikan, untuk berangkat memang mengagungkan daripada apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang dia nggak bisa tujuannya tadi itu
murni gara-gara ingin berangkat haji di rumah Allah, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, maka minimal kata beliau jangan sampai ketika berangkat haji niku membawa daripada kepentingan dunianya yang menyibukkan dia daripada manasik, dan pada akhirnya menyibukkan dirinya daripada mengagungkan syiar-syiar Allah, sebagaimana itulah yang harus, itulah yang wajib. Kama yaqa'u dzalik li katsir minal ghafilina adillah, sebagaimana itu terjadi daripada yang banyak orang-orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-majghufina bi mahabbati dunya min istighal bi umuri tijarat wal mubaya'at an ta'zimil hurumat wa iqamatil manasik. Ya, daripada orang-orang yang haus gitu ya akan cinta dunia, sehingga sampai-sampai berangkat haji pun tujuannya bukan haji tapi apa? Bisnis misalnya. Ya, beda nanti ketika berangkat haji ya sekaligus. Nah ini beda ya. Kalau sekaligus ini beda. Tapi ini enggak. Tujuan utamanya apa? Lu kenapa berangkat haji? Iya, soalnya nanti saya bakal ketemu teman-teman yang dari Eropa, dari mana, saya mau bahas bisnis. Sehingga itu membelokkan daripada upaya mengagungkan ya syiar Allah, mengagungkan ibadah haji, ya, mendirikan manasik sebagaimana yang harusnya, justru dibelokkan daripada apa? Ditarik sama mahabbatud dunya, jadi apa? Jadi tambah niatnya berdagang. Jadi pendorongnya itu berdagang gitu ya. Berbeda kalau berangkat ibadah haji, ya mungkin sekaligus dan sebagainya, nanti akan dibahas. Warubbama afdal amru ba'dihim bi ba'dihim ila an yaj'ala qasdu tijarah wal asal wal had tabi'un lahu. Bahkan ada kalanya sebagian di antara mereka sampai-sampai berdagang itulah tujuan intinya. Adapun haji niku sekaligus ya menisan lah. Mumpung saya berangkat ke Mekah ya niatnya pengen berdagang. Tapi ya mumpung sampai Mekah dan musim haji menisan haji. Wa hadza 'azim wa fihi dhanbun katsir. Ini adalah perkara yang berat di mata Allah dan sangat tercela sekali. Perlu kita renungkan hadirin. Gusti Allah tuh sedikit pun tidak butuh sama kita. Kita sholat nggak sholat, kita puasa nggak puasa, kita haji tidak haji, itu sama sekali Allah Ta'ala nggak peduli. Dalam artian apa? Allah Ta'ala tidak membutuhkan itu. Kitalah yang kemudian membutuhkan. Sehingga kita jangan merasa berjasa, oh saya ini sudah jauh loh, saya ini haji apa, ya akhirnya dibelok-belokkan niat tadi. Jangan sampai seperti kita ini ngemis ya, kita ini berangkat ke Mekah, ke Madinah itu ngemis kepada Gusti Allah, kita ini fakir kepada Gusti Allah, kita ngemis kepada Gusti Allah. Jangan sampai ada tujuan-tujuan yang lain, kata beliau. Ini termasuk adab dalam ibadah haji. Apalagi mentang-mentang mau musim pemilu, namanya kok belum ada H di depannya, H titik ini belum ada. Akhirnya gimana? Harus berangkat ini, bos. Udah bisa nih, bos haji kelas ratusan juta miliaran tetap dibayar asal apa? Ada tambahan H plus haji, apa haji ya? Kurang pantas kok. Pemilu dipajang fotonya apa? Ada haji nih, kurang keren ya. Akhirnya apa? Berangkat haji. Apalagi seperti itu, gitu ya. Nah. Lah memang tidak boleh tak berdagang ketika ibadah haji itu. Dijawab oleh beliau, wa amal ittijar fil hajj idza lam yushghil an iqamatihi. Adapun berdagang di dalam ya perjalanan haji ketika kamu di Makkah, di Madinah, idza lam yushghil an iqamatihi, jika itu selama tidak menyibukkanmu daripada melaksanakan ritual haji tadi itu, wal-idyan bihi ala wajhi, dan melaksanakan haji atau umroh ya sama aja sebagaimana semestinya, fala junaha bihi wala haraj, maka ya enggak masalah, maka enggak masalah dan tidak menimbulkan dosa sedikit pun. Bahkan Allah Ta'ala telah mengizinkan itu dalam firman-Nya, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian ketika kalian ya menggapai
anugerah rezeki daripada Tuhan kalian. Fa idza afattum min Arafat fadhkurullaha indal masyaril haram. Nah, ketika kalian selesai daripada wukuf di padang Arafah, maka banyaklah zikir kepada Allah pada masyaril haram. Wadhkuruhu kama hadakum, dan selalu agungkan sebut daripada nama Allah kama hadakum, sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin, sekalipun kalian sebelumnya termasuk daripada orang yang tersesat. Jadi nggak apa-apa. Lakin kata beliau, tajridul qasdi lil hajj faqat wal afdal. Tapi kalau pada akhirnya niatnya cuma murni untuk haji, lah ini lebih afdal. Ya, ini lebih afdal. Ada waktu itu saya lupa ya di kitab apa. Oh di Majmu' Kalam Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumail. Ada salah seorang guru ini dimusyawarahi sama santrinya. Nah dulu itu orang kalau pergi itu hadirin, apalagi haji ya, itu pasti musyawarah dulu sama gurunya, guru yang betul-betul murabi ya. Nah ini ada orang, dia sudah pernah haji Islamnya sudah gugur, kemudian dia ada rezeki lagi mau berangkat ibadah haji gitu ya. Terus datanglah seorang murid ini kepada gurunya. Kalau nggak salah gurunya itu Imam Hasan Al-Basri kalau nggak salah. Didatengin, ceritalah sang murid ini, baik guru, saya ini alhamdulillah kumpul uang, saya pengen haji. Bagaimana menurut panjenengan? Kata gurunya dikatakan apa? Coba tak pikir ya, bagaimana ini anaknya? Bagaimana ini anaknya? Bagaimana menurutmu kalau uang yang kamu kumpulkan itu daripada kamu kan sudah haji, daripada kamu haji lagi, gimana kalau dikasihkan ke orang-orang yang membutuhkan? Kata murid tadi itu, oh gitu guru ya, saya tak pikir-pikir dulu. Ya. Akhirnya ya murid itu datang mengatakan tidak jadi katanya. Tidak jadi apa? Tidak jadi berangkat ibadah haji. Ala kulli hal tidak jadi dua-duanya ini, la haji wala sedekah. Kemudian datang lagi salah seorang pecinta beliau datang. Wahai Imam, saya ini terkumpul uang mau berangkat ibadah haji. Bagaimana menurut jenengan? Gimana kalau hartanya itu dipakai buat ngasih ke orang aja? Iya ya betul jenengannya, saya sudah haji lagi. Betul Imam, ini uangnya buat ngasih ke orang-orang yang membutuhkan aja wis. Kata beliau, enggak. Kamu berangkat ibadah haji. Kenapa? Karena tujuanmu tidak ada lain, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Sekalipun uang itu bukan untuk berangkat dia haji, tapi untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, sama-sama yang dituju itu ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang pertama tadi enggak. Pertama tadi tujuannya apa? Wallahu a'lam. Ya, dia pengen haji ya, padahal ketika itu diberikan kepada orang yang membutuhkan, bisa jadi pahalanya lebih besar. Disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah atau Al-Bidayah wa Nihayah, Sayyidina Abdullah bin Mubarak, ini cerita masyhur sekali. Sayyidina Abdullah bin Mubarak ini hadirin nabung untuk ibadah haji. Ditabung. Beliau dengan muridnya sampai terkumpul, tiba musim haji, berangkatlah beliau. Ketika tengah perjalanan beliau beristirahat, ya terlihat ada bangkai burung. Diambillah bangkai burung tersebut, ditaruh di tempat pembuangan sampah. Gak lama kemudian ada seorang wanita mengais daripada tempat sampah tadi itu, ternyata menemukan bangkai burung tadi itu, bangkai. Diambil bangkai burung itu, ditanya, loh, wahai fulanah, buat apa itu bangkai itu? Burung bangkai najis.
iya ini mau buat saya makan. Loh haram, tidak boleh bangkai, tidak boleh dimakan. Haram untuk antum, tapi ini halal untuk saya dan saudara laki saya yang yatim. Adik saya laki, saya yatim dengan adik saya. Dan kami nggak punya apapun untuk makan. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Mubarak mengatakan kepada santrinya tadi yang sudah mengumpulkan 1.000 dinar untuk berangkat haji, sudah diniatkan dari lama. Kata Sayyidina Abdullah, wahai muridku, ambil 2 dinar yang cukup buat biaya ongkos kita pulang, selebihnya 998 dinar berikan kepada wanita ini hadiah untuk pada dirinya, kecukupan untuk dirinya dengan saudaranya yang yatim tadi. Sehingga pulanglah beliau. Tujuannya apa? Allah Ta'ala, pulanglah beliau Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Wes pulang dan jadi haji. Sampai selesai musim haji, teman-teman beliau yang berangkat haji nyambangi beliau ke rumah, ya. Kemudian diantara mengatakan hajjun mabrur wa sa'yan masykur wa tijarah lan tabur. Sebagaimana beliau ketika mengunjungi teman-temannya, ya dikunjungi temannya, ya habis haji didatengin, selamati. Habis beliau Sayyidina Abdullah bin Mubarak nyelamati temannya nyelamati juga. Iya kamu juga wahai Abdullah. Ya, hajjun mabrur, semoga hajimu diterima oleh Allah. Wa sa'yan masykur, perjalananmu diterima oleh Allah. Diridhoi, wa tijaratan lan tabur. Upaya yang kamu keluarkan diganti kali lipat oleh Allah Ta'ala, nggak bakal rugi. Kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, jangan kau bahasa kita ya, jangan ngece gitu toh kamu. Wong saya itu udah jadi berangkat kok. Kamu ini yang aneh. Kan kita ketemu di Arafah. Kata siapa? Temennya tadi. Kamu ini sekarang kamu ini wes guyon tok gitu ya. Datang ke teman satunya, hajjun mabrur wa sa'yan masykur wa tijarah lan tabur. Temannya pun juga walakum bimithli. Kamu juga mudah-mudahan wahai Abdullah diterima hajinya. Loh, saya ini tidak berangkat haji kemarin. Loh bagaimana? Kamu barengan ketika kita tawaf. Satu lagi ngomong ketemu ketika sa'i. Bingung Sayyidina Abdullah bin Mubarak, pulang akhirnya ke rumah. Pada malam harinya mimpi mendengar suara, wahai Abdullah, Allah Ta'ala telah menerima hajimu, ya, sebagai ganti uang yang kamu berikan kepada anak-anak yang yatim yang membutuhkan tadi itu. Bahkan Allah Ta'ala mengutuskan satu malaikat khusus yang berwujud sebagaimana wujudmu di alam dunia ini sampai hari kiamat haji untuk kamu. Ini ketika apa? Ketika orang tadi itu hajinya memang karena apa? Allah Ta'ala. Sehingga dites tadi ya sama guru. Wes, gak usah wes uangnya tak pakai yang lain ya. Udah jadi, wes udah jadi. Yang pertama, udah jadi guru wes, udah jadi wes. Ya nanti tak pakai. Ternyata saya butuh buat ini. Adalah alasannya. Gak ikhlas ini. Ini pengen apa? Validasi ya kalau bahasa sekarang. Ketika yang kedua, murid tadi itu Imam Hasan Al-Basri, mana uangnya tak buat nyumbang yatim piatu ya? Oh ya wes ya guru wes. Nggih apa? Sendiko dawuh ya, ngikut panjenengan terus. Kata beliau tidak. Ini berarti niatmu baik. Berangkat, bismillah berangkat haji. Karena niatmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Nah, kalau bisa niatnya murni karena haji itu, ya itu lebih afdal. Ya. Tapi kalau emang kamu sekalian pulaan misalnya bakul apa kain atau apa misalnya yang ada di sana tulisan pengen pulaan, ya tidak apa-apa kata beliau. Yang penting tidak menyibukkan hajinya. Adapun kalau memisahkan hati dari kekhusyuan ibadah haji daripada mendirikan manasik, maka ini tercela, maka tidak boleh gitu ya. Maka berupayalah engkau wahai orang yang haji, ya, yang memang pengen dekat sama Allah, ya, supaya hajimu tadi itu menjadi haji yang mabrur dan sa'yan yang masykur. Maka tuluskan daripada niatmu. Wa minal madhum fil istijaril hajj ma yaqa' li ba'dil ammah. Nah, kemudian di antara yang tercela juga yaitu apa? Yaitu menyewakan diri untuk haji, ya. Yaitu gini maksudnya. Badal haji ya. Badal haji itu kan
orang yang membadalkan haji itu kan syaratnya apa? Dia harus sudah pernah berangkat haji. Ini dia berangkat haji, niatnya apa? Saya niat berangkat haji supaya saya punya jasa apa? Bisa badali haji. Nah, jadi kalau saya sudah haji kan berarti apa? Bisa saja saya, ayo siapa yang mau dihajikan? Tak gantikan wis dibayar tapi ya. Nah ini termasuk perkara yang jelek kata beliau. Ketika dari awal dia haji itu dengan niat itu ya, itu yang tercela ya. Ketika haji pertamanya dia itu dengan tujuan apa? Supaya dia nanti punya privilege daripada haji pertamanya bisa jadi badal haji. Nah ini jelek kata beliau. Sehingga tujuan hajinya tadi itu semata-mata apa? Ijarah, dia bisa disewa, punya jasa ya, punya menjual jasa. Dan dia tamak terhadap dunianya. Bahkan kata beliau, orang kalau dari awal niat hajinya seperti itu, wala Allah taala la yaqbalu hajjatal Islam minal ladzi yakunu dhamiruhu mutawiyan ala mithli dzalik. Bisa jadi kata beliau, orang kalau hajinya dari awal itu apa? Niat pengen nanti jadi tukang badal haji, jangan-jangan nanti haji pertamanya itu pun, haji Islamnya itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah. Dan hati-hati orang yang tujuannya seperti ini tidak baik kata beliau. Nah, dan wa inna ma dzakarnahu, sesungguhnya kenapa ini kok perlu saya sebut di kitab ini? Liduhuri ala ba'dil ammah, karena itu nampak pada sebagian orang awam. Alladzina la basaira lahum, yang mana mereka tidak memiliki pemikiran yang panjang. Falyu'arrafu bihi waliyusha' dzikru, maka diinfokan, harus dikasih tahu orang yang demikian dan disebarluaskan daripada apa? Pengetahuan ini, yaitu jangan sampai tujuannya apa? Supaya bisa jadi badal haji gitu ya. Wa amal istijalil hajj fala ba'sa bihi wala harja fihi. Nah, tapi kalau memang niatnya awal haji, tulus ibadah haji, ibadah. Nah, setelah itu karena dia sudah pernah haji, maka sekarang kan statusnya bisa badali orang lain, orang yang sudah nggak kuat fisiknya, gitu ya, dibadalkan, kan bisa. Boleh apa tidak? Boleh, nggak ada masalah, gitu ya. Yang tidak boleh itu ketika haji pertamanya dia diniati bakal seperti itu yang tidak boleh. Tapi kalau orang menerima perwakilan berangkat haji badal, ya tidak masalah, gitu ya. Fala ba'sa bih wala haraja fihi. Tapi wala yaklul ajir, tapi yang perlu diperhatikan, teman atau kerabat yang dimintain tolong tadi itu, yang disewa tadi itu, hendaknya tujuannya yaitu berziarah kepada Baitullah Al-Haram dan menghormati keagungan yang Allah Ta'ala perintah untuk diagungkan, dan dengan niat menggugurkan kewajiban daripada saudaranya yang nggak mampu tadi. Karena nanti tetap wajib ya. Misalnya orang sudah pernah pada masa hidupnya kondisi mampu haji, tapi tidak berangkat. Nauzubillah min dzalik, kena stroke. Dulu pernah bisa, ini wajib tetap berangkat, wajib ini. Tapi sifatnya bagaimana? Dengan dibadalkan kepada orang lain. Nah, badalnya tadi itu dengan tujuan apa? Menggugurkan kewajiban saudaranya yang sekarang nggak mampu tadi itu. Layak luni sawabil kabir min fadlillahi ta'ala, sehingga dia tidak kehilangan pahala yang besar daripada anugerahnya Allah Ta'ala. Adapun ketika orang yang badali haji itu nggak ada tujuannya kecuali apa? Bisnis, maka fa'amruhu ghairu khalid minal khatar, maka keadaannya ini tidak kosong daripada apa? Daripada kebahayaan. Maksudnya apa? Ini berarti apa? Ibadah kepada Allah dibikin sewa-sewaan gitu aja ya, sewa-sewaan, bayar-bayaran, padahal tidak demikian. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Al-Imam Al-Ghazali beliau pun banyak menyatakan, yang bagi liman yuhajjiru nafsah fil hajj, hendaknya orang yang menyewakan dirinya untuk jadi badal haji dalam haji,
an yaj'ala qasdul bait wal asr, yaitu tujuan utamanya tujuan utamanya itu apa? Yaitu semata-mata berziarah kepada Baitullahil Haram. Adapun dia mendapatkan upah nanti itu hanya bonus saja, meskipun mungkin besar ya, meskipun mungkin besar. Nah, termasuk teman-teman kita yang jadi petugas haji itu. Nah, saya punya teman banyak ya, ada yang dari Gresik, ada dari Papua, itu sekarang jadi petugas haji. Masya Allah, mudah-mudahan disehatkan ya, kemudian selamat semuanya. Beliau-beliau jadi petugas haji, gajinya luar biasa. Pakai dolar ya, bukan pakai rupiah, ribuan dolar. Nah, itu. Tapi ketika diniatkan khidmat, nah itu kan petugas ya, petugas bagian banyak sekali. Nah, itu ketika niatnya difokuskan, yang pertama tetap ibadah kepada Allah, niat membantu saudaranya, ya orang yang nggak bisa jalan pakai kursi roda, bantuin bawain tas, bantuin menggiring dalam manasik. Ya, sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, hendaknya demikian. Wala yakis, dan jangan dibalik. Fayaj'al ijara aslan wal hajj tabi'an. Akhirnya nanti bisnisnya nomor satu, yang penting saya dapat gaji, yang penting saya dibayar, hajinya bonus saja. Jangan sampai seperti itu. Indah bimanahu. Ya, selesai kalam Imam Al-Ghazali. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Yang tidur bangun itu, jangan tidur di sini ya. Kalau tidur di depan aja.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salatul qaimat sayyidina Muhammad Rasulullah. Kemudian beliau melanjutkan Rahimatul Haddad wa yanbaghi lil hajj an ya'tiya bil hajj ala akmali wujuhihi fardhan wa naflan ma'al qiyam bi jami'i sunan wal adab ala wifqil manqul min haji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya seorang yang berangkat haji itu melaksanakan, ya, berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan ibadah haji ala akmali wujuhihi, dengan paling sempurnanya pelaksanaan ibadah haji fardhan wa naflan, baik dalam fardu-fardunya, sunnah-sunnahnya, ya, dengan melaksanakan segala ritual ibadahnya dengan sunnah-sunnahnya, dengan adab-adabnya sesuai apa yang dinukil daripada hajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'rafu dzalik minal manasik allati wada'aha ulama rahmatullah alaihim. Nah, kita tahunya bagaimana Nabi manasiknya dahulu, yaitu daripada apa yang dinukil oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Wa min ahsaniha, di antara yang terbaik ma'alafahu al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, yaitu karya daripada al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, ada kitabnya itu. Kemudian disyarahi oleh Imam Ibn Hajar al-Haytami. Fala yastaghnil hajj an istishab syai'in minha. Ya, namanya apa? Al-Idah fi manasikil hajj, karya al-Imam An-Nawawi. Disyarahi oleh Imam Ibn Hajar, Syarah Al-Idah. Itu detail sekali, ya. Bahkan jangankan pas sudah di sana, sebelum berangkat itu nata niatnya segala macam seperti apa, sampai pulang, nah, itu dijelaskan dalam kitabnya. Inilah pentingnya hadirin kita dalam mencari ilmu, sehingga setiap ibadah yang kita laksanakan itu kita upayakan semaksimal mungkin sebagaimana Nabi SAW, karena semakin tinggi kualitas ibadah maka semakin berpotensi makbul indallah, okay? Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abdullah bin Umar itu bukan lagi beliau mengikuti sunnah-sunnahnya, bahkan pernah suatu ketika perjalanan dari Madinah menuju Makkah mau ibadah haji, unta beliau itu tiba-tiba keluar daripada jalan yang seharusnya. Jadi jalan ini harusnya lurus kencang, tiba-tiba untanya ini dibelokkan sebentar, terus kembali lagi. Ditanya loh, wahai Abdullah bin Umar, kenapa kok menggo ini jalannya kan lurus? Dijawab, ya, dulu ketika saya haji bersama Nabi SAW, pas di jalan tadi itu untanya Nabi membelokkan sendiri dirinya, terus dikembalikan sama Nabi, jalannya lurus lagi. Ini gara-gara dulu untanya Nabi pernah nggak sengaja belok, kemudian dibelokkan lagi di jalan tersebut. Sayyidina Abdullah bin Umar juga membelokkan untanya sebagaimana untanya Nabi Shallallahu Alaihi, betul-betul qadaman ala qadamin bijiddin ausai, setapak demi setapak. Langkahnya Nabi di mana, itu yang diletakkan oleh para sahabat. Para tabiin pun meletakkan sesuai telapaknya sahabat. Tabiin mengikuti telapaknya tabiin, terus seperti itu. Ya, apa namanya, musalsalatan minhum asanidu akhdihim ila khairi mahmudin wa asyrafi hamad. Ilmu tersebut musalsalatan minhum asanidu akhdihim, dari murid ke gurunya, dari guru ke gurunya, terus sanatnya enggak ada renggang di dalamnya, betul-betul bertemu murid dengan gurunya, gurunya bertemu dengan gurunya, gurunya bertemu dengan, sampai kepada
Sang Maha, ya, yaitu sosok yang paling terpuji, yaitu Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah. Fala yastaghnil haj an istishab syai' minha, maka jangan sampai orang haji ketinggalan daripada mengambil bagian pengetahuan ilmu tentang adab-adabnya, sunnah-sunnahnya. Minal manasik allati alamal ulama, daripada manasik yang disusun oleh para ulama. Liyakuna ala basirah min amrih wa bayyinatin min rabbih, sehingga ketika dia melaksanakan ibadah haji itu dia betul-betul paham apa yang dilakukan dan ada penjelasan daripada Allah Ta'ala. Wal yazur jami'al masyahid wal mawadhi' al mu'azzamah. Nah, dan diantara yang dianjurkan yaitu mengunjungi daripada tempat-tempat terjadinya hal-hal yang dahsyat di dalam Islam, ya, tempat terjadinya perang, tempat lahirnya Nabi SAW, ya, kemudian tempat bagaimana hijrahnya Nabi SAW, ya. Jangan sampai kita ke sana kita habiskan waktunya ke mall aja, misalnya. Ya tidak apa-apa, misalnya mau belanja, ya nggak masalah, ya, nggak masalah. Tapi jangan kita buang waktu kita ke situ. Ini tempat yang Allah, tempat yang Nabi Muhammad SAW pernah hidup ada di situ. Apalagi Madinah. Imam Malik itu bin Anas, beliau kalau di Madinah itu tidak mau pakai sandal. Kenapa? Khawatir kalau pakai sandal kemudian menapaki area yang dulu pernah diinjak oleh Nabi SAW. Takut sekali. Takut kalau beliau pakai sandal. Ini dulu bekas diinjak Rasulullah, meskipun ya sudah di double ya. Tapi takut itu dulu bekasnya Nabi injak, saya tidak mau di Madinah. Ada di antara mereka yang sampai kalau di Madinah nggak mau buang air kecil, nggak mau buang air kecil, nggak mau buang air besar, ada di Madinah. Tidak mau. Karena di Madinah adalah kota yang dimakamkan di dalamnya Rasulullah SAW. Segitunya mereka kepada Nabi SAW. Begitupun Makkah, ya. Begitupun Makkah. Tempat dari kecil Nabi SAW ada di situ bersama para sahabat. Maka dengan menyaksikan, mendatangi daripada area-area tersebut bisa menambahkan keimanan daripada seseorang, dicas keimanannya tadi. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah Allah untuk berkali-kali mendatangi daripada tempat-tempat mulia tersebut. Wahiyya masyhurah wa ma'rufah, dan itu masyhur dan diketahui. Banyak karangan ulama tentang tempat-tempat ini, hadirin. Di antaranya yang bagus juga yaitu karyanya orang Indonesia, yaitu Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Amin bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Judulnya saya tidak tahu apa, tapi beliau menyusun kitab. Beliau ini Habib Muhammad Amin ini orang Jember, orang Balung, santri daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Suwaid. Beliau menghabiskan masa mudanya dengan orang-orang yang dahsyat sekali. Beliau sempat ke Indonesia beberapa bulan yang lalu, cuma beberapa bulan tapi ya. Kemudian kembali lagi melazimi gurunya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Suwaid. Ya mata Allah betul hayatnya. Nah, itu beliau membuat karya karena beliau di sana ya, di Madinah, di Makkah. Sampai tempat-tempat secara detail yang kadang jarang diketahui itu beliau tahu dan beliau tuliskan di bukunya. Nah, itu penting untuk kita pelajari, apalagi kalau diberikan anugerah berangkat ke sana, jangan sampai ketinggalan buku itu. Eman sampai ke sana kalau udah datangnya apa? Tempat-tempat yang ada kaitannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada akhirnya terakhir beliau mengatakan wal yahris kullal hars ala ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kalau berangkat haji, berangkat umrah untuk ziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yahdar kullal hadri min tarkiha ma'al qudrah. Dan jangan sampai meninggalkan ziarah kepada Nabi padahal mampu. Dalam arti mampu, bisa datang ziarah dan ziarah, malah datang ke ini dan itu, gitu ya. Ada sebagian kelompok daripada aliran ya, itu tidak mau kalau dibilang ziarah kepada Nabi. Tidak, saya ziarah ke Masjid Nabawi, bukan ziarah ke Nabi Muhammad. Ya apa sih? Kita tidak kenal Masjid Nabawi, kita nggak akan kenal kepada Allah Ta'ala Rabbul Alamin, kita nggak akan tahu apa itu sholat,
kita tidak akan tahu apa itu haji. Kita tidak akan tahu bagaimana cara diridhoi oleh Allah kecuali karena sebab sosok yang mulia yang satu ini. Bagaimana mungkin kamu tahu Masjid Nabawi dari mana? Siapa yang bangun Masjid Nabawi? Kamu bisa mengenal Allah dari siapa? Kita bisa mengenal Allah Ta'ala, kebesaran Allah, bagaimana menyembah kepada Allah, bagaimana cara masuk surga, bagaimana cara menghindar dari neraka, kecuali daripada sosok yang satu. Ya. Wa khususan ba'da hajatil Islam, terlebih setelah haji Islam. Haji Islam ini apa? Haji yang untuk pertama kali. Nabi SAW beliau pernah bersabda, man hajja walam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang haji tapi nggak berziarah kepadaku, faqad jafani, maka dia telah, bahasa Tuban, dia telah menjodak saya. Apa bahasa Indonesianya? Apa? Apa? Bahasa yang tepat menjodak emang. Menjodak itu kan menghindar dengan sengaja karena ingin menjauh gitu ya. Itu artinya itu. Faqad jafani, orang diberi anugerah oleh Allah, berangkat haji, berangkat umroh, nggak mau datang. Faqad jafani, ini berarti orang nggak mau dekat-dekat sama saya. Wa man zarani mayyitan faka'annama zarani hayya. Barang siapa yang berziarah kepadaku dalam keadaan aku telah wafat, maka pada hakikatnya dia seperti berziarah kepadaku ketika aku masih hidup. Jangankan kita ya, jangankan orang yang berziarah, orang berangkat ibadah haji dan umroh. Jika kita pelajari dalam kitab sirah, bagaimana Ghazwah Mu'tah, peperangan Mu'tah, yang mana singkat cerita Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Nabi, karena diberi perintah petua oleh Nabi untuk bawa bendera perang. Iklannya lewat dulu ya. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ini ada beberapa sahabat yang dipasrai oleh Nabi untuk membawa bendera perang tadi itu. Di antaranya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Sayyidina Ja'far ini ketika membawa bendera perang, maka sosok utama yang diserang oleh kaum musyrikin itu pasti yang bawa bendera perang. Karena kalau bendera itu jatuh, maka itu tanda kekalahan muslimin. Dipegang pakai tangan kanan oleh beliau, ditebas tangan kanannya ini, beliau pegang pakai tangan kirinya, bendera tadi. Bahkan dalam riwayat, ketika tangan beliau ini masih gondal-gandul gitu, beliau injek sekalian sehingga dipatahkan. Dipegang pakai tangan kirinya. Diserang oleh kaum musyrikin sampai ketebas tangan kirinya, putus tangan kirinya, sehingga yang tersisa daripada tangan ini memeluk daripada bendera tadi itu. Sehingga pada akhirnya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, saudara Sayyidina Ali, sepupunya Kanjeng Nabi, jatuh tersungkur dan ditemukan di dada depannya tidak kurang daripada 80 anak panah. Semuanya ada di dadanya beliau, ada di area depannya beliau. Ini menunjukkan bahwa beliau sedikit pun tidak pernah noleh, tidak pernah kabur membelakangi musuh lah, beliau tetap menghadap daripada musuh. Nabi SAW itu kan peperangan yang Nabi mengutus utusan ya, Nabi nggak ikut kalau itu. Nah, Nabi kala itu menyatakan kepada para sahabat, ya meninggal ya, ada sudah peperangan Mu'tah itu pertama Zaid bin Harithah ya. Pertama Sayyidina Zaid bin Harithah. Kata Nabi yang mimpin, yang megang bendera perang Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah wafat, Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far meninggal, Abdullah bin Rawaha. Kalau Abdullah bin Rawaha meninggal, nanti bendera perang ini akan diangkat oleh Saifullah al-Maslul, pedangnya Allah yang terhunus, dan itu nggak diketahui siapa orangnya.
Ya, betul. Nabi dengan para sahabat, ya, seolah-olah para sahabat ini melihat live streaming. Ini peperangan di Mu'tah. Rasulullah dengan para sahabat di Madinah mengatakan apa? Zaid bin Harithah telah gugur dan saat ini bendera diangkat oleh Ja'far bin Abi Thalib. Gak lama Rasulullah mengatakan Ja'far bin Abi Thalib telah syahid dan saat ini diambil oleh Abdullah bin Rawah. Gak lama setelah itu Nabi SAW mengangkat kepalanya ke atas ke arah langit seraya mengatakan apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang di hadapan Nabi mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang kau ucapkan salam tadi? Maka Rasulullah menyatakan Ja'far bin Abi Thalib. Kedua tangannya telah dipatahkan dan Allah Ta'ala gantikan kedua tangan tersebut dengan sayap yang dengannya dia dapat terbang di dalam surganya Allah Ta'ala. Tapi ia enggan untuk dimuliakan masuk ke dalam surganya Allah, masuk ke dalam alam barzakh yang penuh dengan kenikmatan sebelum dia mengucapkan salam perpisahan kepada aku. Ini Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi, sahabat Nabi. Surga, kenikmatan surga di alam barzakhnya telah terlihat di depan mata, tapi beliau nggak rela masuk ke dalam alam barzakh yang penuh kenikmatan tersebut sebelum mengucapkan salam perpisahan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian hadirin? Karena semata-mata Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib memahami tidaklah beliau merasakan nikmatnya wafat dalam keadaan syahid kecuali daripada sosok yang satu ini. Tidaklah Sayyidina Ja'far mendapatkan nikmat la ilaha illallah sehingga masuk surga selamanya kelak kecuali karena sosok yang sangat amat berjasa yang satu ini. Beliau nggak mengenal Allah karena sosok yang sangat berjasa satu ini, sehingga beliau nggak rela masuk ke dalam alam barzakh yang begitu dahsyat yang telah dipersiapkan oleh Allah, melainkan mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Dan jangan sampai kita berangkat haji, ini yang mau masuk surga, ya, ini yang mau masuk alam barzakh yang penuh kenikmatan surga, Raudhah min Riyadhil Jannah, nggak lupa sama Nabi. Lah ini berangkat ibadah haji umrah terus mau lupa kita, di mana kita? Kata beliau, "Fala yanbaghi lil mu'min an yuqassira an ziyarati nabiyyi alaihi salatu wassalam illa li udrin najizin." Maka jangan sampai seorang mukmin dia sembrono tidak ziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali memang uzur yang memang enggak bisa ditolak. Kenapa? Fa inna haqqahu sallallahu alaihi wasallam fa inna haqqahu sallallahu alaihi wasallam ala ummati azim. Karena haknya Nabi SAW, jasanya Nabi SAW kepada kita umatnya azim, besar sekali. Loh kita ini siapa ya? Tanpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bi akramir rusli kunna akramal umami. Kita ini diberi anugerah oleh Allah jadi umatnya paling pemimpin para nabi dan para rasul. Akramir rusli, paling mulianya para rasul. Kita pun terangkat status kita menjadi umat terbaik yang pernah hidup di alam dunia ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan surga itu diharamkan oleh Allah sebelum yang mengetuk, yang membuka adalah seorang yang bernama Muhammad Rasulullah SAW. Muhammad bin Abdullah. Ketika beliau mengetuk dengan tangannya, dalam hadis yang sahih beliau mengetuk surga tadi itu dengan tangan beliau, maka malaikat Ridwan tanya, "Man bil bab?" Siapa yang di pintu ini? Dijawab Muhammad bin Abdullah. Maka malaikat Ridwan mengatakan, ya menyambut ya ahlan wa sahlan. Kemudian mengatakan, demi Allah wahai Muhammad, Allah Ta'ala telah melarangku untuk membuka daripada surga ini sebelum engkau dan umatmu masuk ke dalam surga tadi itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa hisab, tanpa segala macam. Amin ya Rabbal Alamin. Jasanya Nabi besar, itu keliru. Enggak, saya bukan ziarah, saya mendatangi Masjid Nabawi, dunia bulan. Ya apa sih? Ya apa ini? Loh kamu tahu Masjid Nabawi ini masjidnya siapa? Loh kamu sholat di Masjid Nabawi itu yang ngajari sholat siapa? Kamu mengenal Allah yang kamu beribadah kepadanya, siapa yang memperkenalkan? Walau anna ahadahum, kata beliau, yaji'u ala ra'sih aw ala basari min abadi mawdi' min al-ard inda qabri syarif li ziarah Rasulullah SAW lam yakun bil haqq alladhi alaih li nabiyyi. Beliau mengatakan, seandainya salah seorang di antara umatnya Rasul
itu ziarah kepada Nabi, bukan naik bis, bukan naik pesawat, naik kereta, jalan, bukan jalan kaki, kepalanya ini yang dipakai jalan, au ala basori, matanya yang dipakai jalan, dari tempat paling jauh dari Madinah, ziarah ke Nabi, itu sedikit pun belum mentuntaskan bagaimana besarnya jasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada dirinya, sehingga beliau mengucapkan dalam syairnya apa? Fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan alal aini sa'iri, dan engkau tidak akan bisa membalas jasa nabimu wahai seorang pemuda, sekalipun engkau datang kepada Rasulullah berjalan dengan kedua bola mata, bukan jalan kaki, bukan ngontel ya. Apalagi naik pesawat terus kita sudah merasa ya Rasulullah sudah ziarah ya. Nah, kita datang dari tempat paling jauh, kata beliau, pakai mata atau pakai kepala, itu pun sedikit pun belum bisa membalas bagaimana jasa Rasulullah SAW, sehingga beliau akhiri dengan doa, jazakallahu anna wa an sa'iril muslimin afdala ma jaza nabiyyan ummatih. Semoga Allah Ta'ala membalas Rasulullah daripada kita dan daripada seluruh kaum muslimin dengan sebaik-baik ya pembalasan untuk seorang nabi yang dipersembahkan daripada para umatnya. Faqad adda risalah, beliau telah menyampaikan risalahnya daripada Allah. Wa awdaha dalalah, memperjelas daripada penjelasannya dari Allah. Wa nasuhal ummah, telah menasihati daripada umatnya. Wa kasyafal ummah, beliau telah menyinari ya memecahkan daripada apa? Kegundahan daripada umat. Wa tarakana ala baydha naqiyah, meninggalkan kita ini dengan agama yang putih bersih bersinar. Wa mahajjah wadhiha minal haq, dan daripada jalan yang terang benderang daripada kebenaran. Lailuha mithlu nahariha, yang mana malam harinya itu terang sebagaimana siang harinya. Sallallahu wa baraka wa sallam alaihi wa ala alihi afdhala ma sallallahu wa baraka wa sallam ala ahadi min khalqihi wa adwamihi adana ma alim wa zinata ma alim wa bila ma alim kullama dzakarahu dzakirun wa saha wa ghafila an dzikri al-ghafilun. Selesai daripada pembahasan kita di kitab Nasihat Diniyah tentang ibadah haji. Wallahu alam bisawab. Mungkin jika ada yang mau dibahas, ada yang mau ditanyakan seputar ini atau yang lain, monggo. Ada masalah. Oke, masuk Ali, masuk Ali, masuk. Oke, gimana Pak? Ya, maka nggak bisa dalam artian kalau yang berangkat itu anaknya, maka haji itu jatuh untuk anaknya. Maka haji itu jatuh untuk anaknya. Berarti ibunya tetap nanti harus dihajikan. Karena syarat daripada yang badal itu harus pernah berangkat ibadah haji. Iya, kalau sesuai urutan itu ya sesuai urutan. Belum termasuk. Oke. Maksudnya haji itu ya tetap jatuh ke anaknya itu. Betul. Boleh, nggak masalah Pak. Bebas, dan itu nggak masalah. Nah, makanya tadi dikatakan, misalnya ada orang dimintain tolong untuk membadali haji, boleh apa tidak? Ya boleh, asal tetap jaga niat tadi itu. Maksudnya niatnya tetap haji, niatnya tetap mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, niatnya membantu daripada orang yang dia badali tadi. Meskipun nanti tetap dapat upah ya, tetap dapat bayaran. Pasti memilih. Iya. Gak masalah selama kerabat atau anak tadi itu sudah pernah haji. Yang agak berbahaya sebetulnya yaitu tadi memang ya apalagi di zaman sekarang yakni harus lebih berhati-hati di dalam memilih badal tadi itu. Soalnya
bedel-bedel palsu tadi itu. Pokoknya foto ya terbukti itu ya. Jadi foto membawa namanya orang, foto lagi namanya orang lain. Padahal nggak boleh. Badal haji atau umrah itu harus selesai dulu ritual semua, baru badali orang lain lagi. Lah ini enggak, 10 orang langsung sekaligus diniati. Mungkin ada lagi yang perlu dibahas. Kalau nggak ada, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di kajian yang akan datang kita memasuki bab mabahas tilawatul Quran wa dzikir, yaitu tentang membaca Al-Quran dan dzikir. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahmi wa sururi wa fi maradatika. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اجعل جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى واكتب لي في ديوان ساداتي واسلك في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم اني طامع في عطاء في رضا مستسلم لقضاء فاغفر لي من حولك والحقني باصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.